Listrik yang ada di Gaza itu cuma dipasok oleh pihak Israel sebagian besarnya dan juga dipasok oleh otoritas Mesir. Itu juga kan tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Jadi pada saat terjadi peperangan nih, ribuan pasien ke rumah sakit mati listrik, pasiennya tidak bisa dioperasi. Di Gaza itu pokoknya antum nggak bakalan kuat. Maharnya mahal, itu puluhan juta kalau di sana. Tapi waktu itu saya di kampung punya ternak kambing ada sekitar 17 ekor sudah dijual tapi belum cukup. Mendingan nyari jodoh di Indonesia saja deh. Kalau untuk di Palestina tentunya kehidupan di sana beda, dengan kehidupan di sini berbeda. Kalau di sana kita mungkin dalam 1 bulan income terendah itu bisa 15 juta masih hidup di bawah garis kemiskinan. 15 juta masih di bawah garis kemiskinan? Iya. $1.000 masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di sana Bang Onim ya? Di sana, karena kami hidup di sana kan wilayah konflik kan. Jadi mahal semua Bang Onim ya? Mahal semua. Tapi kata istilahnya kan semuanya kan sudah diatur. Semahal apapun. Masya Allah, ini semahal memang apapun keyakinan kalau kepada Allahnya, Masya Allah. Semahal apapun kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita mau ngapain? Makanya Ibu Roja kalau ada, tolong kasih tahu Bang, kalau ada mungkin saudara yang memang ya wanita, Iva nih salah satunya, masih banyak teman-teman kita juga yang masih jomblo. Kalau keluarga Ibu Roja ini sudah ada beberapa yang syahid karena jadi korban perang. Yang pertama adiknya Mensismu Jasmine. Adiknya namanya Jasmine, perempuan. Baru menikah dengan penghafal Al-Quran, pada saat terjadi peperangan meninggal. Ya Allah, Masya Allah. Bang Onim, gimana sih kehidupan kalian berdua Bang Onim di Gaza, maksudnya sama anak-anak ya? Iya. Artinya dengan di daerah konflik, anak ada 3, terus kehidupan keluarganya itu gimana Bang Onim? Alhamdulillah saya juga punya lembaga yang mana alhamdulillah bisa dibantu juga dari lembaga tersebut. Yang pertama, yang kedua, yang alhamdulillah main YouTube ini ada income. Ya. Dan bisa membantu lagi ya Bang. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Makanya saya katakan tadi kalau kita ridho terus berbuat sesuatu hanya untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menggantungkan harapannya kepada manusia, alhamdulillah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang walaupun dari nol itu kami sangat sulit lah hidupnya, pokoknya ya tidak bisa diceritakan sih, karena berada di wilayah konflik itu bagaimana caranya kita menggali potensi diri kita untuk bisa meyakinkan kepada orang di Indonesia bahwa ada Bang Onim di Palestina. Yang pertama, yang kedua, saya backgroundnya bukan seorang jurnalis. Bisa dikatakan Gaza lah yang merubah karakter Bang Onim yang tadinya tidak mengenal memegang kamera, alhamdulillah bisa belajar untuk memegang kamera. Yang tadinya bisa tidak bisa berbicara di depan kamera secara live, alhamdulillah bisa belajar, dan saat ini sudah bisa dikuasai dari segi penulisan berita, naskah, atau pada saat live itu alhamdulillah sudah tidak menggunakan kata. Itu belajar, alhamdulillah belajar. Kayak teman-teman mungkin berpikiran bahwa Bang Onim punya banyak subscriber karena tinggal di Gaza, nggak seperti itu. Kalaupun saya tinggal di Gaza tapi tidak bisa membangun potensi atau menggali potensi, nggak percuma kan? Jadi alhamdulillah seperti liputan panen stroberi itu kan tidak ada kan informasi. Liputan panen buah semangka kan tidak ada kan di Indonesia yang mengikuti informasi tersebut. Liputan panen buah apel itu kan tidak ada. Alhamdulillah Bang Onim, kayaknya orang Indonesia sudah bosan dengan adanya peperangan atau kematian. Saya ingin munculkan dengan sesuatu yang berbeda. Liputan tentang penghafal Al-Quran, liputan tentang kehidupan anak yatim, terus kehidupan para nelayan, para petani, lebih ke hal-hal yang humanity, yang soft, yang ini sih. Karena kan saya juga tahu teman-teman Indonesia juga manusia yang kalau setiap kali diperlihatkan terus kan bosan antum kan. Dan akhirnya jadi
aduh, kayak kok seperti ini iya gini gitu banget terus gitu ya. Itu, jadi alhamdulillah sih. Masya Allah. Bang Onim terakhir, mungkin dari Ibu Roja dulu. Coba Ibu Roja mungkin boleh sampaikan sedikit di kehidupan keluarga ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin istri mengeluh dengan apa yang dijalani selama berkeluarga gitu Bang Onim. Tapi kan tadi Bu Roja bilang mulainya dari nol. Serahkan semuanya kepada Allah, rezeki itu datangnya dari Allah. Ada nggak yang mungkin bisa disampaikan dari Ibu Roja untuk para ibu-ibu yang ada di Indonesia? الحياة في فلسطين الحياة صعبة بصراحة صعبة. ربما أنت كالمسلمة فلسطين عندك رسالة إلى الأمهات في إندونيسيا، الامرأة في إندونيسيا، المسلمة في إندونيسيا، رسالة من مسلمة فلسطين إلى مسلمة في إندونيسيا لكي يرى القضية فلسطين هذا ليس قضية مؤقت لكن قضية الأبدية حتى يوم الآخر. كالمسلمة فلسطين كيف الرسالة؟ بداية يعني إنه صحيح يعني المرأة يعني في المجتمع كل المجتمعات يمكن ماخذة حقوقها. Jadi memang peranan muslimah Palestina berbeda dengan peranan perempuan yang ada di Indonesia. Sangat berat nih peranan muslimah Palestina, yang mana mereka karena wilayah konflik jadi dibatasi hak-hak mereka. Yang dibatasi karena penyebabnya konflik kan. Jadi mereka tidak bebas nih, tidak seperti di Indonesia. Peranan mereka berat ini, akan tetapi mereka punya planning yang mana melahirkan anak mereka itu diarahkan ke tarbiyah Islamiyah, diarahkan ke bagai penghafal Al-Quran. Otomatis mereka sangat memahami bahwa jika anak mereka dilahirkan diarahkan ke sini, itu menjadi sebuah aset. Masya Allah. Aset untuk Palestina dan aset untuk generasi yang akan mempertahankan tanah Palestina. Dengan demikian beliau sampaikan bahwa teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di parlemen atau di anggota Dewan DPR MPR itu juga jangan tinggal diam, tapi memperjuangkan hak-hak dari muslimah yang ada di Palestina. Karena kebetulan kemarin kami ketemu dengan wakil MPR di Senayan, itu beliau sampaikan bahwa antum berada di sini tentunya punya tugas juga untuk memperjuangkan hak muslimah Palestina dan juga anak-anak yatim yang ada di jalur Gaza Palestina. Jadi mereka dilahirkan, kata beliau, di sana menjadi kebanggaan tersendiri nih sebagai muslimah Palestina, karena kan dilahirkan di wilayah Palestina. Begitu mereka lahir melihat konflik. Dari generasi ke generasi sudah menjadi situasinya menjadi konflik seperti itu, ya alhamdulillah mereka tidak tinggal diam untuk selalu mengarahkan putra-putri mereka menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah sana juga perempuan itu ada yang dokter, ada juga di pemerintahan, ada juga menjadi kepala sekolah, ada juga. Jadi secara pemerintahan di sana itu mereka diberikan kebebasan, perempuannya itu mereka diberikan kebebasan oleh pemerintah Palestina. Mereka juga berperan, mereka juga punya kekuatan tersendiri untuk yang tadi, untuk memberikan edukasi kepada dari perempuan yang Palestina, memberikan edukasi kepada perempuan yang ada di luar sana termasuk yang ada di Indonesia, untuk bahwa ini loh kami perempuan Palestina yang hidup di wilayah konflik tapi tidak tinggal diam. Dan ini loh kami perempuan Palestina yang gender berbeda, tetapi kami bisa berada di barisan terdepan untuk mempertahankan kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak. Mungkin ada pertanyaan juga kalau pada saat terjadi peperangan nih, apa sih yang dilakukan oleh perempuan Palestina? Apa yang dilakukan? Apa? Belum ditanya. Enggak, masih tanya ke ini. Oh, tanya. Pakai bahasa Arab. Kirain antum mau lanjutin. Pakai bahasa Arab. Iya, pakai bahasa Arab. كيف معروف معروف ايوه معروف غزة الحروب صحيح يعني wilayah Gaza sering terjadi peperangan. يأتي الحرب ماذا تفعل كالأمهات كالإمرأة فلسطين؟ هل takut, panik, hal khaifah, hal turid an tahrub atau mau keluar atau lari dari Palestina,
ataukah menjerit atau seperti apa? الحقيقة إنه غزة هي الوحيدة في العالم هي محجوبة عن العالم يعني هي تعتبر في سجن. Di sijin. Jadi di seluruh dunia ini hanya wilayah satu-satunya wilayah yang diblokade dan dijadikan sebagai penjara terbesar di dunia adanya jalur Gaza. Betul. Iya, jadi mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa tanah Palestina adalah tanah yang diberkahi dan buminya kaum Murabitin. Kaum Murabitin itu adalah orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan antara Gaza dan Israel. Jadi kaum Murabitin nih, antum hadir di Palestina itu menjadi Murabitin. Saya berada di Palestina nih menjadi Murabitin karena sudah berada di wilayah Palestina dan mereka sangat yakin, kata beliau, berada di wilayah Baitul Maqdis, tanah wilayah yang disucikan, diberkahi. Kalau meninggal nanti itu surga insyaallah. Itu sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menjadi saksi terjadi peperangan pada tahun 2008, 2009, 2012, 2015, 2021 kemarin dan itu sudah menjadi pemandangan biasa bagi perempuan yang ada di Palestina. Takut, manusiawi, ada rasa takut. Takut karena mereka melihat anak-anak mereka menangis, otomatis kan mereka juga terpengaruh. Tetapi ya mereka menggantungkan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau punya pengalaman kisah nyata pada saat 2014 terjadi agresi besar-besaran penjajah ke Gaza. Baru bangun tahfizul Quran, itu baru proses pendaftaran siswa-siswi untuk menghafal Al-Quran tersebut. Kami juga baru ngecat temboknya dan pada saat itu kami juga belum tahu tidak tahu bahwa akan terjadi peperangan. Beliau hamil, yang saya cerita bahwa hamil syahr tis'a Nusantara في هذه الحرب استشهد زوج أختي ياسمين كان اسمه محمد. Iya, pada 2012 kemarin ya suami dari adiknya meninggal dunia karena suaminya. زار إندونيسيا كان هنا إمام في المسجد. Waktu itu suami dari adiknya itu datang ke Indonesia waktu itu jadi imam waktu itu. Dan mereka juga sebenarnya tidak ridho dan tidak ingin hidup di wilayah konflik. Atau siapa sih manusia mana yang memilih tinggal di wilayah konflik atau negara mereka yang sedang terjajah, kan tidak terima kan. Tapi mereka yakin bahwa mereka berada di sana dan mereka dilahirkan di sana dan berjuang di sana itu menjadi kewajiban mereka sebagai muslim, dan ini mempertahankan kan bagian dari akidah kita kan umat Islam. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Hayakallah. Jadi alhamdulillah. بصراحة يعني حابة أوجه رسالة لشعب إندونيسيا. Ini kita dengar langsung bahwa dukungan yang paling penting nih, ini yang menyampaikan adalah perempuan Palestina. Dukungan yang paling penting adalah doa. Ini kita berbicara tentang akidah dan keimanan ya. Kalau kita berbicara tentang kita mendoakan saudara-saudara kita di sana, itu sudah yang berbicara itu akidah kita. Beliau sampaikan sebagai muslim Palestina mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, seluruh elemen bangsa, NGO, teman-teman yang ada, bahkan sampai ke tingkat pemerintah. Masyarakat Palestina membutuhkan doa dan dukungan kalian. Masya Allah. Ya, Masya Allah. seperti itu. Afwan. Bisa jawabnya itu aja. Dan saya tambahkan bahwa dari Bang Onim sedikit. Luar biasa perempuan Palestina itu. Walaupun suami mereka meninggal, anak-anak putra-putri mereka meninggal, akan tetapi air mata mereka tidak pernah kering. Mereka, anak-anak mereka meninggal, itu sedihnya cuma 2 hari. Setelah itu mereka bangkit dan ya sudah, ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangkit lagi untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kami. Jadi mereka juga tidak ingin berlama-lama dalam kesedihan. Sebab kalau kita mikir di sini kesedihan ada yang meninggal, nggak mungkin 2 hari dong, pasti per minggu-minggu. Tapi di sana itu setelah selesai kesedihan mereka 2 hari, air mata tidak pernah kering, muncul lagi terjadi peperangan, rumah mereka diratatakan lagi. Jadi saya Bang Onim, aktivis kemanusiaan Indonesia, alhamdulillah muslim yang tinggal dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di sana, berkomunikasi, berukhuwah, bersahabat dengan seluruh elemen bangsa, NGO yang ada di sini.
Saya sangat berterima kasih juga dan apresiasi kepada masyarakat Indonesia, Muslimin Indonesia yang melihat isu Palestina itu tidak sebatas isu sembako, tidak sebatas isu bantuan uang tunai, akan tetapi lebih dari itu emosional, akidahnya itu luar biasa. Karena kita memberikan dukungan kepada Palestina itu yang pertama akidah, awalul qiblatain, Masjidil Aqsal Mubarak. Yang kedua, kita Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina itu adalah kemanusiaan. Kita manusia, mereka juga manusia. Yang ketiga, kita memberikan dukungan kepada Palestina ini adalah amanah konstitusi nih. Undang-undang dasar telah mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan yang pertama kali datang ke jalur Gaza itu adalah tokoh proklamator Indonesia almarhum Soekarno datang ke sana. Yang keempat, kita memberikan dukungan bahwa Indonesia telah meraih kemerdekaan. Itu salah satunya, yang paling utama itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada asbabnya, doa dan dukungan dari orang Palestina. Yang mana mereka memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya dari Palestina. Dan mereka tidak hanya dalam bentuk moral, akan tetapi mereka dalam bentuk materi memberikan uang mereka, tabungan mereka disumbangkan kepada panitia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu di Kairo, Mesir. Jadi kita punya hutang budi nih. Otomatis siapapun orang Indonesia, mau miskin, mau kaya, mau Islam, mau Kristen, antum punya kewajiban, antum punya hutang budi kepada Palestina. Jadi sudah tidak zamannya lagi ngapain kita bantu Palestina. Palestina bukan urusan Indonesia, nggak bisa seperti itu. Karena sejarah mencatat dan kita tidak bisa membohongi sejarah kan. Dengan demikian, ya kita senantiasa memberikan dukungan kepada Palestina. Yang pertama itu yang penting adalah doa. Doa selesai, ya sudah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jazakumullah khair. Terima kasih Bang Onim, Ibu Roja, terima kasih ya. Mohon doanya, mungkin kami akan pulang bulan Oktober, pulang ke Palestina. Bulan Oktober? Iya, bulan Oktober pulang ke Palestina. 1 bulan lagi insyaallah. Pulang ke Palestina. Mohon doanya semoga Bang Onim tetap istiqamah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap amanah yang paling penting ini. Amin. Dan yang paling penting kita bantu itu jangan merasa berjasa, nggak bisa. Jangan merasa seperti itu, karena apa yang kita lakukan ini kan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berjasa deh. Pokoknya kita ikhlas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Bang Onim, Bu Roja, terima kasih. Anak tadi mau diajak ke sini tapi nggak bisa, kayaknya lagi main-main ya. Insyaallah, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi insyaallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Onim, Bu Roja itu memberikan manfaat untuk kita semua, pengetahuan untuk kita, dan kita jadi tahu sejarah Palestina dan hubungan antara Indonesia dan Palestina insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.